Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini Pak Aan akan menjelaskan tentang kerjasama negara maju dan negara berkembang di mata pelajaran geografi. Ini untuk materi kerjasama negara maju dan negara berkembang termasuk materi kelas 12 semester 2 di bab terakhir. Nah, sebelumnya mungkin kalian sudah tahu apa itu negara maju dan negara berkembang. Gambaran umumnya, negara maju bisa dilihat dari gambar-gambar ini. Kalau seperti kereta cepat itu biasanya terdapat di negara maju. Contohnya seperti Jepang itu sudah punya kereta Shinkansen. Terus kalau negara berkembang, karena masih berkembang ya, jadi mungkin ada pemukiman yang masih kumuh, terus masih ada kesenjangan antara masyarakat. Terus ada negara maju juga biasanya lebih mengutamakan pendapatannya dari sektor jasa dan industri. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu yang pertama menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Untuk aspek pengetahuan untuk keterampilan yaitu membuat makalah tentang interaksi Indonesia dengan negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas yang dilengkapi dengan peta, tabel, grafik, dan atau diagram. Itu kompetensi dasar. Selanjutnya kalau indikator pencapaian kompetensi nomor satu, mengetahui ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Dua, menjelaskan pengertian negara maju dan negara berkembang. Tiga, mengklasifikasikan negara maju dan negara berkembang. Empat, menganalisis persebaran negara maju dan negara berkembang. Lima, membuat peta persebaran negara maju dan negara berkembang. Nah, apa sih negara maju dan negara berkembang? Kita belajar pengertiannya dulu. Kalau negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Sedangkan kalau negara berkembang adalah negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup yang masih taraf sedang atau dalam perkembangan. Jadi untuk mengetahui sejahtera atau tidak itu perlu indikator ya. Nah, indikator dalam atau tolak ukur dalam negara maju dan negara berkembang yang pertama ada indikator kuantitatif, data yang dapat dihitung. Jadi data-datanya bisa dihitung, misalnya jumlah kepadatan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, angka beban ketergantungan, usia harapan hidup, terus pendapatan per kapita itu bisa diukur. Misalnya angka harapan hidup bisa sampai berapa tahun, terus pendapatan per kapita setiap tahun rakyatnya bisa berapa juta, itu bisa dihitung. Terus kalau indikator kualitatif, data yang dapat dibandingkan, misalnya etos kerja, pola pikir, itu tidak dapat dihitung ya. Tingkat pendidikan, mata pencaharian, tingkat kesehatan, kesadaran hukum tidak dapat dihitung. Nah, dalam eh, negara maju dan negara berkembang juga ada namanya Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Jadi dalam indeks pembangunan manusia itu ada angka harapan hidup, terus tingkat buta huruf, terus eh, standar-standar. Jadi dalam aspek HDI ada tiga aspek, ada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, berikut adalah peta HDI. Jadi kalau hijau berarti tingkat HDI-nya tinggi. Kalau merah berarti rendah ya. Bisa dilihat negara-negara maju seperti di Eropa, Amerika, Australia, angka HDI-nya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Afrika di
Asia angka HDI-nya rendah. Nah, apa sih ciri-ciri negara maju dan negara berkembang? Kalau negara maju itu pertanian termasuk peternakan, perikanan itu sudah diindustrialisasi. Terus kedua, aktivitas perekonomian menggunakan sarana prasarana modern, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang industrialisasi secara cepat, pendapatan rata-rata penduduk tinggi, terus pendidikan dan keterampilan penduduk cukup tinggi, terus sifat kemandirian masyarakat tinggi. Itu ciri-ciri negara maju. Kalau ciri-ciri negara berkembang, yang pertama pertanian itu atau termasuk peternakan, perikanan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Terus pendapatannya juga masih relatif lebih rendah. Terus pada umumnya aktivitas masyarakat menggunakan sarana prasarana tradisional. Alat-alatnya masih tradisional. Terus pendidikan penduduknya masih rendah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih berdasarkan pengalaman ya, dan perkembangannya relatif lambat dibandingkan dengan negara maju. Terus tingkat pertumbuhan penduduk juga relatif lebih tinggi. Jadi kalau di negara berkembang penduduknya relatif tinggi. Jadi piramida penduduknya kerucut ya. Jadi bagian bawah relatif lebih banyak dibandingkan usia tua, usia muda lebih banyak dibandingkan usia tua. Kalau negara maju biasanya piramida penduduk stasioner, usia hampir seimbang antara yang muda sama yang tua. Nah, contohnya Indonesia masih jadi negara maju ya, negara maksudnya negara berkembang. Gitu. Jadi itu berapa ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.